Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Kalaupun tidak sehat hari ini, setidaknya saudara semangat dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin cerita beberapa waktu yang lalu. Oleh karena situasi dan kondisi kesehatan saya, maka saya diharuskan untuk menghabiskan banyak aktivitas dengan duduk. Nah, duduk di kursi roda ini. Ya, barangkali saya melewatkan banyak aktivitas dengan duduk itu sekitar 1,5 bulan. Dan tentu kegiatan duduk atau aktivitas duduk bukanlah aktivitas yang cukup menyenangkan untuk saya. Terlebih kalau saudara kenal saya orangnya lebih banyak penyinyingan, orang Jawa bilang, atau pecicilan, bergerak cepat, berjalan cepat, sehingga keharusan untuk duduk, menghabiskan banyak waktu untuk duduk bukanlah sesuatu yang membuat hati saya shalom. Saya sungguh bergumul selama waktu itu. Tetapi melalui waktunya Tuhan terus menolong saya untuk menghayati makna dari duduk itu sendiri. Saya berproses memahami dan berdamai mengapa saya mesti duduk dan apa pentingnya duduk bagi kehidupan dan masa depan saya. Nah, saudara-saudara, bicara tentang duduk, saya jadi teringat sebuah kisah di dalam Alkitab yang saya yakin saudara juga semua hafal kisah ini, yaitu kisah ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Pada waktu itu, Marta mengkritik sikap Maria yang lebih pilih duduk-duduk di dekat kaki Yesus. Tapi justru sebaliknya, Tuhan Yesus sendiri mengapresiasi pilihan dari Maria untuk duduk di dekat kaki Yesus. Nah, dari kisah yang sederhana ini, kita melihat bagaimana cara Tuhan Yesus mengapresiasi pilihan Maria untuk tetap duduk di dekat kaki Yesus. Saya bacakan kisahnya atau cuplikan ketika Tuhan Yesus mengapresiasi Maria dalam Lukas pasal 10 ayat 42. Demikian kata Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sebuah pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa lebih dari segala kesibukan atau pelayanan yang kita lakukan, rupanya Tuhan merindukan saat-saat khusus ketika kita datang kepadanya, duduk di dekatnya dengan telinga yang siap mendengar dan hati yang siap menerima. Duduk dalam ibadah Kristen juga merupakan sikap liturgis yang artinya sikap mendengarkan. Tentu kita ingat dan kita melakukannya ketika kita sedang beribadah dalam doa, pembacaan Alkitab, lalu dalam khotbah. Sikap liturgis kita adalah duduk. Artinya apa? Kita duduk karena siap mendengar dan menerima. Kita duduk karena kita siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, duduk, diam, dan mendengar, itulah yang perlu secara terus-menerus kita kembangkan di dalam hidup kita. Supaya kita bisa menerima
petunjuk serta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali dan harus kita akui, kita terlalu sibuk dan dipenuhi dengan pemikiran kita sendiri, sehingga kita sulit sekali untuk bisa sekadar duduk, diam, dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam keseharian hidup kita. Karena kita terlalu hektik, tidak ada cukup waktu untuk duduk dan diam. Nah, hari ini ketika saudara mendengar refleksi ini, marilah kita sediakan waktu yang terbaik yang kita punya untuk duduk dan diam. Letakkan pikiran dan keinginan diri kita supaya kita bisa menerima petunjuk dan mendengarkan suara Tuhan. Yakinlah saudara, ketika hidup kita dipimpin oleh petunjuk dan tuntunan dari Tuhan, maka Tuhan akan membawa hidup kita masuk ke sebuah padang rumput yang hijau dan air yang tenang, sehingga kita akan menemukan sebuah kehidupan yang penuh dengan anugerah dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Selamat duduk.